Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mida Rayasya. Dan seperti biasa juga kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun, dan apa yang dicita-citakan dan yang diinginkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Ini aku awali video kali ini dengan aku beresin tempat tidur ya teman-teman. Jadi ini tuh salah satu kegiatan paginya aku dan juga salah satu rutinitasnya aku di pagi hari, selalu ngerapiin tempat tidur kalau misalnya udah nggak ada yang tidur lagi otomatisnya ya teman-teman. Jadi juga ini itu untuk Pak suami sama si Ralin udah berangkat ya teman-teman. Jadi sisa aku sendiri, dan seperti pagi-pagi biasanya juga kalau udah nggak ada orang di rumah ya udah aku lanjut untuk berberes-beres dan bebersih di rumah. Jadi kayak pagi bangun itu mempersiapkan dulu yang harus dipersiapkan, yang mau berangkat kerja, yang mau berangkat sekolah gitu kan. Pokoknya riwehnya itu dipersiapkan dulu. Terus udah antar Ralin sekolah, pulang Pak suami berangkat kerja, dan di situ aku mulai lagi beraktivitas seperti berberes-beres gitu di bagian rumah ya teman-teman. Pokoknya itu tuh sudah jadwal rutin, kegiatan rutin, aktivitas rutin kalau hari-hari kayak hari-hari kerja, hari-hari sekolah. Jadi ya gitulah ya kurang lebihnya di pagi harinya aku. Karena kalau mau nyempatin langsung beberes juga pas sebelum Ralin itu berangkat kerja ataupun Pak suami kebalik ya. Maksudnya sebelum Pak suami berangkat kerja, si Ralin diantar sekolah, kalau mau beberes itu tuh nggak sempet ya teman-teman. Walaupun pagi-pagi subuh-subuh pasti nggak sempet karena ada yang lain-lain juga gitu yang lebih penting dulu dikerjakan. Dan ya gitu deh, kalau udah selesai diantar yang satu sekolah, yang satu udah berangkat kerja, baru mulai lagi beraktivitas berberesnya. Nah ini untuk di bagian kamar tadi udah selesai dirapiin, dan seperti biasa juga lantai di kamar itu aku vakum aja. Terus ini lanjut mau beres-beres dulu di bagian depan ini, dan itu juga kalau misalnya ada teman-teman yang agak ngelihatnya luas di area samping meja belajar Ralin, biasanya kan itu ada meja yang aku pasangin stiker itu kan. Nah meja itu sama Pak suami mau dirombak, katanya mau dibagusin, padahal sebenarnya ya teman-teman itu tuh nggak apa-apa, nggak masalah gitu, nggak ada yang rusak. Cuman entah Pak suami itu sekarang ini timbul punya hobi baru gitu kan, kayak suka buat-buat ya kayak pertukangan lah intinya ya teman-teman, buat-buat meja, buat-buat kursi gitu kan. Kayak contohnya tadi kan meja sama kursi belajar Ralin kan itu tuh hasil karyanya Pak suami. Jadi lagi suka-sukanya, hobi-hobinya gitu. Jadi ya udah kayak menurut dia kayak barang-barang di rumah ini seperti meja tadi contohnya ya kan kayak kurang bagus dia lihat, ya udah dia rombak gitu ya teman-teman. Jadi ya lagi menekuni hobi barunya Pak suami gitu ya, kayak ya bisa dibilang kayak bertukang mebel-mebel gitulah. Dalam tahap belajar juga sih dianya. Nah itu bisa dilihat ya teman-teman, untuk mejanya itu udah dipretelin waktu di hari Minggu, jadi belum sempat lagi dipasang sama Pak suami, dan dilanjutkan kalau dia sudah ada hari libur lagi. Jadi ya nangkring dulu deh di situ untuk balokan dan juga papan si mejanya. Oke deh, lanjut lagi ke video ya teman-teman. Dan itu juga udah terlewat. Tadinya aku udah agak berberes juga sedikit di bagian mejanya Ralin yang berantakan, barang-barang Ralin. Dan lanjut juga aku di sini nyapu dari dalam rumah tadi sampai ke terasnya yang pastinya udah selesai. Terus lanjut untuk nyapu lagi di area dapur karena memang belum ada disapu sama sekali untuk rumah di pagi tadi gitu. Dan ini lanjut lagi lah ya teman-teman. Ini tuh udah selesai nyapu-nyapunya, ya udah ini lanjut mau nyusunin perpiringan yang udah kering. Itu tuh piring-piring yang udah aku cuci di sore hari dan malam hari. Jadi alhamdulillah juga untuk
Aku bangun tidur tadi pagi nggak ada cucian piring, dan kalaupun ada cucian piring yang nangkring saat ini di tempat cucian piring itu piring-piring kotor yang tadi pagi juga aku buat sarapan untuk Pak suami gitu ya, dan buatin bekal juga untuk Pak suami, belum sempat dicuci. Dan ini nih mau nyuci, cuman aku mau ngelonggarin dulu, mau ngosongin dulu untuk keranjang pinknya, karena memang juga udah pada kering sih untuk perabotan dan perpiringannya itu yang ada di keranjang pink. Dan itu kalau ada ngeliat tangkringan yang ada di kompor, itu tuh panasan nasinya aku tadi pagi. Terus itu juga ada sayur yang kemarin sore aku masak, itu masih ada, udah aku panasin juga. Jadi hari ini di pagi ini aku nggak masak sayur, nanti untuk makan siang paling nanti goreng ikan aja. Dan ini aku nyempatin dulu untuk ngerepil si minyak gorengnya aku ya teman-teman, karena memang udah habis di botolnya, sisa sedikit banget. Jadi ya udah langsung aja aku masukin. Dan itu juga jangan salfok, ada 2 telur yang ada di samping Magicom, itu aku beli malam tadi berbarengan dengan si minyak goreng ini, karena stok telur di rumah itu habis. Dan aku untungnya ingat malam tadi tuh harus beli telur, karena kan harus bekalin Pak suami gitu. Sebenarnya sih telur itu tadinya ada 4 ya teman-teman, sudah digoreng 1 untuk bekal Pak suami, dan satunya pagi-pagi pas aku buka ternyata pecah gitu ya. Padahal telur kalau di tempat aku tuh lagi mahal-mahalnya kan, 25.000 ya teman-teman, kalau satu itu 3.000. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadinya sisa 2 lah itu untuk telurnya ya teman-teman. Oke, lanjut lagi lah ya. Ini tuh udah selesai tadi, minyak goreng aku masukin, dan agak berberes juga sedikit di bagian tatakan minyak gorengnya itu, karena memang ya gitu ya, namanya tempat minyak goreng pasti ya nggak jauh-jauh juga dari minyak gorengnya yang tumpah-tumpah di situ. Dan udah aku lap, udah aku bersihin gitu. Dan ini lanjut aku mau nyuci piringan dan perabotan yang tadi aku pakai buat nyiapin sarapannya Pak suami di pagi hari. Dan kalau Ralin itu dianya nggak bisa sarapan ya teman-teman, aku tuh udah coba waktu pertama kali baru-barunya dia masuk sekolah, aku tuh selalu pagi-pagi buatin sarapan untuk dia juga ya teman-teman, kalau pas lagi sempat gitu kan. Bukan kalau pas lagi sempat sih, karena memang aku sempat-sempatin gitu kan buat ngebiasain dianya itu sebelum berangkat sekolah itu sarapan dulu di rumah. Entah aku juga buatin nasi goreng, terus tuh kayak bikinin kayak telur dadar yang memang dia suka gitu kan. Pokoknya udah berbagai cara deh. Bahkan aku itu juga, aku pikir mungkin karena terlalu berat, mungkin kan pagi-pagi makan nasi, aku juga beliin dia roti, siapin roti kayak susu gitu, tetap juga nggak mau ya teman-teman, nggak biasa. Dimakan itu kayak terpaksa gitu loh teman-teman, kayak sedikit banget, dan itu tuh nggak habis. Jadi dia bilang, Ralin itu nggak pengen sarapan ibu, Ralin nggak bisa makan pagi-pagi betul, dia bilang. Jadi ya alhasil sekarang ini ya setiap dia berangkat sekolah ya nggak sarapan ya teman-teman, karena memang anaknya yang nggak mau sama sekali. Dan bukan juga aku nggak mau biasain ataupun maksa, cuman kan balik lagi ya, kalau misalnya dianya juga yang nggak bisa nelan makanan pas di saat pagi-pagi banget, itu kan kasihan juga ya kan, dianya kayak jadinya ya kayak apa ya, kayak tersiksa mungkin ya menurut aku ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, nggak masalah lah. Lagian juga kalau untuk di sekolahannya dia itu setiap jam 8:30, jam 9 itu udah dapat makan gitu kan dari TK-nya dia. Jadi ya akhirnya ya dia nggak pernah sarapan di pagi hari, dan pas makan itu sekitar jam 9, setengah 9 pas waktu di TK di sekolah gitu sama teman-temannya. Karena memang ya itu sudah berbagai cara aku tuh coba untuk dia biasain sarapan, memang anaknya juga yang susah dan nggak mau gitu sarapan. Cuman aku tuh berharap sih kalau nanti dia udah masuk SD itu mau aku coba lagi untuk dianya itu aku biasain sarapan juga, dan semoga nanti mau dan terbiasa ya teman-teman. Oke, lanjutlah ya teman-teman di sini ke videonya lagi. Jadi habis aku tadi sudah selesai untuk nyuciin perpiringan, karena memang alasan aku juga
nyuciin perpiringan itu dulu, perabotan yang sedikit tadi ada yang kotor karena mau nyuci ikan ya teman-teman. Jadi di sini aku itu ada beli ikan sesuai lah ya budget tanggal tua, jadi belinya setengah kilo aja ya, kira-kira setengah kilo lah ya, karena sekilonya itu ikan layang ini harganya di tempat aku kadang sih berubah-ubah ya, kadang 30, 35, dan ini kebetulan harganya 38. Jadi aku belinya itu harga 20.000 aja, jadi kurang lebihnya setengah kilo lah ya dapatnya. Dan itu tadi juga udah dibuangin sih sebenarnya perutnya, cuman di sini aku bersihin lagi dan cuci lah ya seperti biasa sampai bersih gitu ya teman-teman. Dan ini juga berhubung air PDAM di tempat aku itu nggak ngalir pagi-pagi ini, jadi alhamdulillahnya juga ada penampungan air bersih yang ada di ember merah, yang tutup merah itu di bawah. Jadi aku tadi nyuci piring sama bersihin ikan, ngambil air yang di dalam situ. Dan ini untuk ikannya udah selesai aku bersihin juga ya teman-teman. Jadi di sini langsung aja mau aku bumbuin. Jadi seperti biasa sih kalau bumbu ayam goreng itu ayam goreng sih ngayal ya, ayam jelas-jelas ikan. Jadi kalau untuk ikan goreng itu ya aku pakainya bumbu instan aja, bumbu racik, terus nanti ditambahin sedikit garam lagi, diaduk-aduk udah deh. Jadi tinggal dimasukin aja ke dalam food container dan langsung aku simpan aja dulu di dalam kulkas. Dan ini nggak langsung aku goreng ya teman-teman, karena memang juga kayak kayak nggak terbiasa gitu pagi-pagi makan sendirian. Jadi nanti pas nanti udah aku ambilin Ralin sekolah sekitar jam 10:30-an, nanti baru aku goreng dan makan. Dan biasanya Ralin itu suka ikut makan lagi sama aku. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk aktivitas dan kegiatan aku di pagi ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Dan semoga sedikit banyaknya di video kali ini bisa menginspirasi. Dan ingat, buanglah buruknya dan ambillah sisi baiknya di setiap video yang aku share. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.